Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya versi yang tadi mengenai surat Al-Asr. Wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tasabil haqq wa tasabil sabr. Yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi masa ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Sudah dibahas ya di video yang tadi. Terus yang ketiganya, ayat ketiganya, ilaladina amanu amilus solihati wa tasabil haqq wa tasabil sabr. Nah, mau yang kita bahas sekarang tentang ilaladina amanu amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta menasihati dalam kebenaran dan saat menasihati dalam kesabaran. Nah, itu yang akan dibahas hari sekarang. Iman ilal insan ilaladina amanu amilus solihati, kecuali orang yang beriman. Kecuali orang yang beriman itu apa? Tahu nggak iman itu apa? Iman itu gimana? Iman itu ada 3, diucapkan ku lisan, dibenarkan ku hati, dikerjakan oleh anggota badan kita, jiwa raga kita, didamelan ku urang. Diucapkan ku lisan, gimana ucapan lisannya? Baca ayat Allahnya apa? Baca sama kita itu dibaca. Setelah dibaca apa? Dibenarkan ku hati. Setelah dibenarkan ku hati, oh iya ya, ini teh bener, ayat-ayat Allah teh nggak ada yang bisa bikin atau ayat Allah mah kecuali Allah. Berarti ini teh yang harus dikerjakan oleh kita karena kita pengen selamat di akhirat dan di dunia juga, gitu kan gitu. Jadi berarti harus mengikuti arahan dari Allah, yaitu menurut Al-Quran. Tidak akan tersesat manusia ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita teh harus berpikir gimana ya agar kita terarah. Ya mulai dari sekarang baca surat ayat-ayat Allah dengan artinya biar tahu dan paham. Karena kita nggak tahu bahasa Arab, tahunya bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri, bahasa Sunda kalau saya. Nah, makanya dari itu dikecualikan yang tidak rugi itu siapa? Ilaladina amanu amilus solihati, kecuali orang yang beriman. Jadi iman itu ada 3 ya, catat ya. Diucapkan ku lisan, makna dari iman. Diucapkan ku lisan, dibenarkan ku hati, didamelan, dikerjakan oleh anggota badan. Jadi ucapan, hati, ini kerjakan sama badan kita, sama perilaku kita, sama semua badan kita itu jadi harus selaras. Itu namanya iman. Harus nyambung, ucapan, hati, badan kita mengerjakan sesuatu harus nyambung dengan keimanan. Itu yang namanya iman sempurna. Kalau nggak ada salah satu, kurang sempurna imannya. Contoh misalkan tahu dibaca tapi nggak dikerjakan, bagaimana itu menyimpannya iman? Sabelah atau aku masa potong atau gimana, nggak tahu, itu nggak bisa. Harus bulat, harus selaras ucapan, hati, kerjaan harus selaras, nggak bisa sepotong, nggak bisa. Harus 3 itu harus ini. Kalau mau yang disebut tidak rugi. Kalau yang separuh-separuh itu yang termasuk yang rugi mungkin. Karena apa? Kalau iman itu harus gitu. Yang namanya beriman itu harus diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, digawe analisa, selaras sama kerjaannya.
harus selaras gitu. Jadi itu namanya beriman. Ya, kita mari sama-sama belajar ya, namanya juga kita juga manusia, ada salah ada itunya, kita saling mengingatkan, makanya di sini. Makanya yang nggak mau rugi itu harus saling mengingatkan di situ. Setelah beriman apa? Mengerjakan kebaikan. Setelah mengerjakan kebaikan, sehat menasehati. Sehat menasehati dalam kebenaran, sehat menasehati dalam kesabaran. Kan nyambung. Nah, kita harus selaras dengan apa yang ditera-terakan di surat Al-Asr itu. Kalau kita iman, kita pengen diakui oleh Allah. Nah, ukurannya itu Al-Quran, ukurannya. Kita mau diterima iman Islam kita bukan nanti di akhirat gimana, bukan sekarang targetkan iman kita itu diterima oleh Allah. Karena janji Allah itu nggak pernah bohong. Nggak mungkin sekarang di ayatnya gitu terus orang mengerjakan itu terus nanti keterimanya lain lagi di akhirat. Nggak mungkin, nggak bohong Allah mah. Ketika di ayatnya seperti itu, kita mengerjakannya seperti itu, balasannya pun sudah disiapkan seperti itu. Nggak dikurangi, nggak dilebihkan. Yang masalahnya kita mau nggak gitu, diterima nggak gitu. Tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan perintah dari Allah. Gitu. Harus saling sehat menasehati. Gitu. Mau nggak, diterima nggak sama kita. Gitu. Makanya di surat ayat 3 itu ilalladzina amanu wa amilus solihati, yang nggak mau rugi itu harus beriman. Kecuali orang yang beriman mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Juga watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Itu. Ya, dari ayat cuma 3 ayat itu luas sekali. Mana ke dalam diri kitanya luas. Coba bayangkan, kalau kita merasa aman gitu, sudahkah kita merasa aman dengan perilaku, tingkah laku, terus sehari-hari kita, apakah sibuk cuman mencari dunia? Kan nggak bisa seperti itu juga. Itu kita itu harus memikirkan juga nanti di akhirat. Bagaimana kita akan supaya kita selamat? Ya salah satunya itu. Makanya setiap surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus diutamakan di dalam jiwa diri kita manusia apalagi itu kasih sayang, seperti kasih sayang Allah. Allah juga setiap surat itu yang mau itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sebagai idola atau sebagai bukan pengagum ya, sebagai hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu diterapkan dalam diri kita. Ke semua, mau saudara, mau tetangga, mau orang lain, mau gimana, kita harus berkasih sayang semuanya karena Allah. Lurus. Kita lihat orang senyum itu sedekah yang paling ringan. Kalau kita misalkan belum punya uang untuk memberi atau membantu atau senyum aja minimal. Senyum, jadi kan enak gitu kalau setiap orang ketemu senyum gitu, jangan judes gitu. Itu suatu sedekah yang paling ringan gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Kita harus berkasih sayang, makanya terapkanlah di dalam diri kita itu Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi selain kita mau apa-apa Bismillah dulu, nah itu maksudnya. Jadi memandang semua teh positif. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau apa-apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu positif. Perilaku kita harus seperti itu, sesuai dengan kalimat-kalimat Allah yang indah.